mudah-mudahan tidak dimatikan Allah sebelum napasnya berhenti. Nyata aja. Mudah-mudahan yang hidupnya saat ini terlilit hutang, mudah-mudahan dilunasi Allah. Bila lunas berhutang bulan-bulan, itu nama ulah pian tuh pada mau bagus hutang tuh pada nyanyi. Imbat untung berhutang, lunas tutup kreditan berhutang. Mudah-mudahan yang punya anak ditambahi Allah anaknya. Anak aja yang ditambah bulan, laki jangan. Mudah-mudahan yang belum berkeluarga nanti setelah ini mudah-mudahan cepat diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Menang balu ayo juga akan kita doakan mudahan lakas dapat. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alahuma rahmatan lil anami ila khairi ma yuram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul 'alam wa ashhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة حتى أكثرهم صلاة علي. وقال أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan, ketua pengajian atau ketua peringatan hari besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Al-Azhar, dan yang ulun hormati seluruh jamaah pengajian Masjid Al-Azhar dan seluruh ibu-ibu pengajian yang tidak bisa ulun sebutkan satu-satu yang berada di komplek Bengaris yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita bersama memanjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan nikmat umur panjang diberikan Allah, sehingga kita dapat hadir untuk memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah kecintaan kita kepada Rasulullah, kita akan bersama beliau nantinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin.
Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini jatuh pada hari pertama daripada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal dikenal dengan bulan kelahiran Rasulullah. Kalau kita berbicara akan kelahiran Rasul, mulai beliau dilahirkan sampai beliau beranjak remaja, sampai ketika beliau berkeluarga, sampai diangkat menjadi Rasul, mendapat wahyu Allah, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulun yakin saminggu kita ada tuntung begisah. Bujur gak bu? Jadi ulun kada lawas satu mata aja nih malahnya. Kadua di 2 jam. Amun ulun 2 jam umpian tahan ulun siap. Awas pian bapandir. Kan ulun 2 jam kita bapandir di belakang. Punya panus satu di lawas mana? Kada tuntung jam sudah jam 5. Ulun kada lawas ceramah paling sejam sadang ya kalau lah. Sadang aja kalau bu. Bila ulun kepanjangan tolong dipadahi. Dikodei ina iwak dingin sudah. Jadi ulun tahu. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka di malam daripada 12 Rabiul Awal, seluruh alam ini memuja dan memuji akan hadirnya Rasulullah. Inilah luar biasanya bu seorang sosok Rasul Muhammad. Sidin hendak lahir ke dunia, ya dunia memuji akan beliau. Amun kita bang bu, pian waktu lahir itu alam ini memuja kadang. Paling bunyi kodok, paling rahat hari moro bunyi guntur, babaya guntur langsung tak keluar. Makanya Muhammad Guntur ngaruh. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala malam kelahiran beliau. Maka langit ini cerah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, cuaca sejuk dibuat oleh Allah, bahkan burung yang terbang pun berkicau memuji akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ketika ibu baca syair ada kalimat rohantin au tayyaru tashdu fil layalil maulidi wa bari kun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Maka makna dari kalimat syair adalah burung terbang memuji dan memuja akan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bu ibu daripada Rasulullah Siti Aminah ketika mengandung Rasulullah Sidin itu nyaman. Ada kayak wajah ini memacam tak tagihan. Ya kalau kadang nang bini hendak mangga orang padahal orang banyak berjual mangga orang dikehendaki. Untung ada laki orang. Ada kalau lah. Jangan laki orang menghendak berlagi dasar. Macam-macam kehendak. Inilah sosok Rasulullah. Ketika ibu beliau mengandung Rasulullah, luar biasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketika beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun apa bu? Tahun menggajah itu berapa? Ini pernah mau ulang anak tuh mulai lagi halus sampai kagana ditakuni tahun berapa Rasulullah lahir? Tahun gajah. Ujar siapa nak? Ujar guru. Ujar siapa nak? Ujar mama. Tahun gajah berapa bu? Bu, gajah itu tahunnya berapa? Kan?
Pian melajari anak tahun gajah kabo, cucuk aja guru menyalahi terus. Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Iya kan? Disebut dengan tahun gajah karena saat itu ada tentara bergajah. Kenapa disebut tahun gajah? Jika tahun itu banyak samud, mungkin tahun samud. Itu asal-muasalnya tahun 571 Masehi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin belum dilahirkan ke dunia, namanya sudah tercatat pada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, tahu ya kalau dia Adam, tahu ya kalau lah siapa tuh? Oh, ada Tuhan, nenek moyang. Nabi Adam ketika masuk ke dalam surga, kan Nabi Adam itu nyaman. Ketika diciptakan oleh Allah langsung berada di dalam surga. Ketika itu melihat di dalam surga, pintu-pintu surga itu bertulisan ngaran Muhammad. Ujar Adam lawan Allah, duhai Allah, siapa gagang? Nah, orang mulus sungai ya banyak. Siapa garang ngaran Muhammad ya Allah? Ujar Allah, ini adalah Nabi yang terakhir, yang nantinya umatnya pun dijamin akan lebih dulu masuk ke dalam surga. Dan daripada tulang rusuk engkau wahai Adam, ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ulangnya ada lagi. Dijamin oleh Allah masuk surga. Kita nang jelas cucungkungan sudah wahid. Tahu ya kalau cucungkungan, umur makin batuha, awak makin bauyuh, jaminan surga belum lagi. Makin koler juga beribadah. Bujur kada kau? Bujur tidak bau. Ulun yakin mun di sini ahli ibadah semua. Ulun mengisahkan nang di sana. Cuma nang di sana tuh mun pindah ke sini bahayanya. Artinya apa? Ketika seseorang itu mengaku umatnya Rasulullah, maka kata beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia mencintai akan sunnahku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, pian cinta lawan Rasul? Cintakah kada kamu? Cinta sekali kah cinta bingit? Cinta benar di sini. Bu, bukti cinta pian itu apa lawan Rasulullah? Apa bu? Amun pian lawan laki bapak dan cinta, abahnya I love you. Abahnya I miss you. Mulawan Rasulullah kayak apa pianmu? Berselawat. Banyak? Berselawat. Pian berapa kali berselawat? Berapa kali bu? Sidin gak hitungan, sidin gak hitungan. Pian kan? Nah, udah hitung. Saking banyaknya, kan saking ada suaranya. Dia bisa juga kalau hitung itu saking banyak atau ada suara. Jadi ketika kita membuktikan mahabbah kepada Rasulullah, Allah katakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah, para malaikatnya semua bersalawat kepada Rasulullah. Maka mustahil kita sebagai umat kadahapun bersalawat. Amun kita ngalih ba istilah bu, dalam sambahyang barang kita sudah membaca. Amun kita kada suah lalu membaca,
Artinya apa? Kada suasana. Rasul mengatakan dalam hadis beliau, inna awlan nasi biyaumil qiyamati hatta aktsaruhum salatan alayya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang yang paling utama ketika hari kiamat, siapa dia? Adalah orang yang banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun kita tuh sehari ini mau coba salawat, ada kawanan panjang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rasa kepanjangan. Wayah ini salawat ada nang pendek, sebenarnya ada wayah ini lebih hari juga. Apa salawatnya bu? Sallallahu alaihi wasallam, ngarannya salawat Jibril. Kenapa Jibril? Salawat kepada Rasulullah. Fadilahnya banyak. Amun ulun sambati sabuting yang kada hitungan lagi. Maka ketika seseorang banyak salawat kepada Rasulullah, dia akan mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasul yang mulia, tapi kita yang mulia. Bu, Rasul itu sudah mulia mulai bahari. Biar kita kada bersalawat kan, tetap Rasul mulia. Jadi jangan kita anggap kita bersalawat lawan Rasulullah, Rasul mulia. Yang mulia itu kita. Kemuliaan kita membaca salawat kepada Rasulullah tak boleh lawan kita. Jadi jangan pian menganggap Rasul itu makin mulia dengan kita bersalawat. Rasul itu sudah mulia, bahkan mulianya tak terhingga. Maka banyak kita bersalawat dulu. Mulai hari ini namun pian kada suah bersalawat, yuk bulik nih barang bersalawat sambil berjalan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bagus lagi mun hendak panjang. Nangaran amalian mohon maaf alhamdulillah kada usah banyak tapi rutin. Ini kadang-kadang 1000 hari ini amalkan, isok ada lagi. Setahun hanya tak amalkan. Amaliyah itu kada usah banyak, yang penting istiqamah. Ini yang paling penting. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia, sampai ketika beliau beranjak remaja, sampai beliau ikut berdagang bersama paman beliau, kemudian sampai Rasulullah menikah dengan Sayyidatul Khadijatul Kubra, sampai beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Itu perjalanannya panjang. Jadi ketika Rasulullah ini berdakwah, sidin itu ada gegampangan. Maka Rasul itu ketika berdakwah banyak halangan rintangan, banyak musuh di luar sana yang memusuhi Rasulullah. Bahkan Rasul ketika itu sampai hendak dibunuh, tapi Allah masih menyelamatkan. Kenapa Rasulullah semangat dalam berdakwah? Ini berkah istri beliau adalah Siti Khadijah. Bayangkan Bu Khadijah, tahu ya kalau dia Khadijah? Tahulah. Oh, tahu nggak kadang? Namanya dia. Udahan ngaran sama juga ya kan? Nya bahari ada juga yang ngaran Taufik Rahman, bagus gawian malu. Ngaran Nur Hidayah, bagus sekalinya kada suasana bahaya. Artinya kita ini mau ngaran bagus, kelakuan bagus, maka kita akan mendapat kemuliaan daripada Allah. Jadi ketika Rasulullah menikahi daripada Khadijah, itu Tuhan Khadijah pada Rasulullah. Artinya apa? Rasul itu tidak memandang di usia tuanya seorang istri beliau, tapi kecintaan Khadijah kepada Rasulullah. Khadijah ini Bu, hartanya itu hampir separuh daripada kota Makkah, ampun keluarga daripada Khadijah. Dan semua hartanya itu digunakan untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hebat. Seorang istri yang mendukung lawan laki. Bahkan Rasulullah ketika di luar sana banyak orang yang tak percaya, yang tak beriman dengan Rasul, kemudian banyak yang memusuhi Rasulullah, Khadijah selalu mendukung akan suaminya, mendukung akan Rasulullah.
Bahkan ketika Rasulullah pulang ke rumah mengeluh masalah yang dihadapi oleh Rasulullah, Khadijah selalu mendengarkan kisah nang laki. Bahkan ujar Khadijah, ya Rasulullah, sandarakan bahu pian ini di bahu ulun. Pian kayak itulah bu. Pian kayak itulah. Di rumah kayak itulah pian. Oh sama kali tuha kayak itu, apa yang anu? Cuma kadang-kadang bisa benar anu kalah orang rumah. Bu, wajah ini laki kadang-kadang masalah banyak di kantor, hutang banyak, sana sini ditagih hurang, sampai ke rumah Anda curhat lawan bini, bukan bini mendengarkan, makin bini bertagih. Bujur kan? Bujur kan? Mau di sini kada ada, nang di sana. Tuh nang di sana. Laki datang ke rumah ngaluh kepala. Mikirkan gawian kada tuntung-tuntung, masalah makin banyak, hutang makin ditagih, sampai ke rumah bini macam-macam tatagihan. Ini abahnya nak ulun tadi mau buka Shopee, belum pangalek ulun check out madang pian ini menudian hiti ayo ulun hanyar imbah menungkar isuk lagi datang dengan masalah yang berat, sampai ke rumah bini tatagihan tukarakan panggalan abah. Bu, kalau Khadijah mengerti akan Rasulullah mengerti akan Khadijah, amun kita kawalan mereka pian kawalan bu, ini nangaran istri soleha, taat dengan suami, mencari keridhaan daripada suami. Pian hendak solehah kamu, hendak solehah, hendak solehah. Amun pian hendak solehah, maka taat lawan laki. Ini kunci daripada berumah tangganya Rasulullah. Rasul memanggil istrinya Khadijah itu dengan panggilan yang mulia. Kadada Rasulullah tuh menyambat ngaran tuh kadada. Rasul memanggil Khadijah, ya Humaira. Senang bu ayah Khadijah. Amun pian bang apa mangiau bu? Laki mangiau apa bu? Atau pian mangiau laki apa bu? Apa? Kadang-kadang pula waktu baru kawin ini aja panggilan ku ayang nang sekung ebet. Lagi acara. Babaya hanya kawin papa mama sebulan 2 bulan lain pula ada istiqomah tuh namanya. Babaya anak banyak masalah makin kasar mengiau. Kada lagi bakiau sayang ngaran laki dikiau ngaran aja lagi. Laki aja dikiau ngaran padahal tuhainya pada seorang. Bakiau tuh kasar. Mantan laki halus ebol kesini tuh. Nang laki pulang mantan hidung bini mancung ke dalam pesek kesini tuh. Bu, amun pian hendak dapat berkah dalam rumah tangga, maka panggilan yang mulia di antara pian atau suami pian. Bayangkan Rasulullah memanggil Khadijah, ya Humaira, wahai pipinang kemerah-merahan. Kayak pak ada makin habang Khadijah. Memang dalam riwayat Khadijah itu putih. Cuma pian jangan kena lalu minder. Anu sete ulun ini kada kawai lakinya Pak Humaira kena fitnah. Kenapa? Ulun ini hiran. Bu, biar pian hiran, pipi itu kau jadi habang nih. Banyakin pakai belas tahun. Asal jangan pakai sepidol aja dia, sadang jadi badut. Artinya panggilan ini panggilan sayang, panggilan mulia. Ini contoh daripada istri salehah. Bayangkan bagaimana Khadijah memperlakukan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul ketika hendak berangkat keluar rumah atau berangkat ke medan pertempuran, maka Khadijah ini selalu memuliakan suaminya Rasulullah. Diantar Rasul itu sampai muka pintu, dicium tangan Rasulullah. Nah, bolak-balik dicium, meminta ridho lawan laki. Pian kayak itu lagi.
Pian kayak itu. Ulun kan anak nyaring besampe kan. Pian kayak itu. Tulak tadi kayak itu kan dia. Ini nak tulak dari kesini itu kayak itu kan. Tahu lah lagi pian tulak. Kayak apa pian hendak dapat ridho seorang suami? Bu, amun pian keluar kemana aja, laki itu wajib tahu pian wajib minta ridho lawan laki. Amun laki pian tuh ada ridho di rumah di bawah main ngurut lawan anak. Tuh main kamu kami bintangan tulak kayak itu aja rumah lembur. Pian tak jadi pahala. Ingat ya bola. Tuh laki itu bawah main di rumah lawan anak. Ini nyarek. Gara-gara pian tulak rumah sabak, gara-gara pian tulak laki kada kawa makan, maka pian dapat murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cari keridhaan seorang suami. Rasul dicium tangan oleh istrinya, bolak-balik macam orang malenteng. Lempeng itu mau ada di balik ada masak. Bolak-balik mencium, jangan pindah bolak mencium. Ini bila tanggal Tuhan bagus, tadinya bagus. Tanggal muda, tanggal 1 tanggal bagus, ciuman no. 3 kali mengucuk. Bila tanggal pertengahan bulan lain sudah andakannya, anu aja adanya ini. Nah sini tanggal pindah Tuhan akhir bulan tanggal 27, 28 sampai ke 30. Jangan ditolak ya. Bercium kada, maka tidak akan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Khadijah, contoh Khadijah. Bahkan ketika Rasulullah berangkat, Khadijah memanggil, ya Rasulullah, kasih ini dahulu pian, jangan tulak dahulu, bari kalau ini sedekah nah balik. Khadijah meminta sedekah, tapi sedekahnya mohon maaf gue ada duit, amun wajib duit. Maniau laki, oh banyak. Nyaman menyawa meninggalkan aku di rumah. Ini ada duit, mana duit? Meninggal di rumah. Apa lu kembali makan anak? Tumun kita. Iya kamu. Iya kamu. Nah, oh iya. Khadijah ketika memanggil Rasulullah, apa yang diminta Khadijah? Ya Rasulullah, sebelum pian tulak, ridai ulun di rumah, bari ulun sedekah, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kamu ujar wah ini cucu. Kayak itu pian lo. Kenapa pian kada? Supan. Yang supan. Nang di luar sana, nang bukan mahram aja, cium sana sini kada supan. Pian laki seorang supan dulu, laki orang wajar besar itu. Bu, ini karena boleh nak praktek akan lah. Nah, boleh, ulun mana ada. Amun pian buain nang kayak itu boleh, karena ulun yakin isuk apa pian kehendaki laki langsung nomor. Coba aja. Kemarin aja suruh laki mau ulun kan. Cium buai laki itu dari cium. Supaya apa pian dapat ridho. Cuma aja itu tadi Bang Boy. Amun Khadijah Khadijah itu dalam riwayat Sidin itu saking menyenangkan lawan hati laki, saking menyenangkan lawan hati laki, Khadijah ini harum baunya. Wajar aja Rasulullah katuju mencium. Amun pian kada dicium oleh laki, periksa diri dulu. Lapo pina parfum habis. Kalau pina awak bau minyak telon, kalau pina bau awak rasa salon pas. Iya kan Bu? Iya kan? Tapi amun ngarang sudah berkeluarga nih buai, apa aja rasa manis tuh. Iya kan? Kan dunia serasa milik berdua. Bayangkan Khadijah meminta sedekah dengan Rasulullah, sampai ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah disambut buai oleh Khadijah. Tahu laki itu hendak bulik, bini itu menyambut. Bayangkan Khadijah ini buai dalam riwayat menyambut suami itu awak nih harum, sudah mandi, pakaian tuh bagus, badan dan juga supaya laki himung. Amun bini wayah ini bini tahun 2021.
Laki datang, pindah kayak ada tahu-tahu. Laki itu dianggapnya jadi langkung. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Laki itu datang, orang boleh disambut, dicium nih, Khadijah ada dicium, harum menyambut. Ini kadang-kadang mah julun di 2021 menyambut laki, rambut pindah kayak kucing bapak kalangan, daster pindah katiak barang rambut. Kali lu nggak nyambut akan tadi. Lanjut di sini. Apa kan lanjut? Maksudnya ceramahnya nang lanjut. Ceramahnya lanjut akan. Mandi kada. Mulai laki tulak sampai laki datang balukok jadi kalambuk. Kayak apa hendak jadi istri soleh? Bayangkan Khadijah bungas menyambut seorang suami, bahkan di dalam riwayat Khadijah mempersilahkan suaminya masuk ke ruang tamu di dalam rumah. Dalam rumah itu rumahnya sempit tapi ada tempat duduk. Di situ disuruh duduk Rasulullah oleh Khadijah. Ya Rasulullah, pian tunggu dahululah ulun ka dapur. Apa yang diambil oleh Rasulullah? Apa yang diambil oleh Khadijah? Khadijah mengambil satu baskom berisi air hangat dicuci kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pian kayak itulah. Kadang-kadang lagi hendak bau aja, makanya asa uyu aku nalapasakan engkau sebatis. Mau hanya wak mau keceleng lawan tangan lain. Sari, bu, amun laki itu hendak bau ungai, biar jadi pahala. Hendak dapat pahala kan ada kan? Ini boleh nggak ungai laki? Mau percaya? Ulun ini mengisahkan nang bujur. Khadijah itu kayak dibasuh kaki Rasulullah saking memuliakan. Ini nak bulek nih nak pian kena nak tulakan ke pasar bukan baskom. Bukan baskom di rumah miris. Baskom memang dari halusan. Baskom tu nak sekira gana membuat batis cuci laki itu batisnya. Jangan diminum. Dibacuci aja batis tu supaya memuliakan lawan. Inilah cara Khadijah menjadi seorang istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun wajah ini, wahai Khadijah nang wajah ini, hendak dipandang orang bungas di luar aja, dipandang lagi biar maka adanya cara kepo juga. Bujur kamu, bujur kamu, bujur kak. Kadang hendak pulang ke pasar rumah saja, makin ada di badan dan ada juga berniat kan laki jatuh tuh berniat bukan ulun di badan dan pulang ke pasar. Ulun di badan dan tulak apa ngantin terus agan laki ulun. Dia kata berniat aku biasanya cuma di pasar nyaman juga orang melihat tuh kijip-kijip mata orang. Amun orang mencium bau parfum orang go bila tercium bau parfum itu mengundang syahwat maka hukumnya haram jatuhnya. Jadi kita tuh badan dan pian tuh badan dan untuk laki. Wajar begitu hendak bungas wajar supaya laki bingung. Dikata tapi nama ngoler mana beginjo jadi nak ngoler. Padahal ginjo itu yang bukan gini kan? Barian orang tahan 5 tahun. Banyak ada bahagisan ginjo. Ini ada ginjo yang bahari itu kan bahagisan. Kamu ini ginjo sama ibu gini habis. Kasihan laki memikirkan. Iya kan? Iya kan? Berarti laki dia nggak senukan ginjo. Mengulun dasar suan ke ginjo. Ulun juga ada supan dan bukan. Ada supan menukar apa di supanakan? Hendak bini bunga seorang menukar pian laki hendak bunga suruh lagi menukarkan. Jangan bisa menyambat aja. Jadi kadang-kadang laki kenapa itu sih anutunya bungas? Kadang boleh gue membandingkan sama itu laki. Artinya apa? Pian sadar diri harus bungas untuk laki pian. Tapi pian minta lawan laki sini duitnya. Kayak itu jangan pian hendak bungas seadanya. Ukur pipa nomor 5 uding muha ada kan nomor 5 deh kalau kan berarti kuning bener Ustadz hafal dan penjual kosmetik kalau ada ulut terencet aja gitu melihat. Jadi jangan supan buai laki itu membiar hendak bungas padakan lawan laki ulun abahnya yang hendak dua bungas menyenangkan hati dia
Jangan asal adanya aja. Kenapa laki itu mau melihat bini itu buas, himung, kayak itu juga Rasulullah memang dari kadang-kadang kayak wahini nang harus be-make up nang bujur itu kadang-kadang amun nang wayah ini mun bini seadanya laki di poler bakal apalagi ketiak mau masang 3 hari kada respon mandi kan. Ini kalau pian hendak jadi istri salehah, contohnya Khadijah. Siti Aisyah istri Rasulullah pernah cemburu dengan Khadijah. Padahal Khadijah itu sudah meninggal dunia. Tapi Rasulullah itu selalu menyebut dengan sebutan Khadijatul Kubra. Sampai ujar Aisyah, ya Rasulullah, pian nina ngapa garang, nina ulun nina sudah ada, anom lagi orangnya, bujang masih, bungas lagi diberi Allah nina sagan pian. Kenapa pian selalu mengingat akan Khadijah? Ujar Rasulullah, wahai Aisyah, tidak ada Allah menggantikan seorang Khadijah dengan engkau. Khadijah tetaplah dia seorang istri yang sangat kucintai. Kenapa? Karena ketika orang di luar sana dia tidak mau beriman, Khadijah percaya sepenuhnya kepadaku. Ketika orang di luar sana memusuhiku, maka Khadijah menenangkan. Maka tidak ada yang bisa meninggalkan daripada nama Khadijah sampai aku meninggal dunia nanti. Bayangkan saking cintanya Rasulullah. Wajar mun Aisyah cemburu wajar. Bayangkan bini Anom cemburu bini Tuhan. Bini Tuhannya ada dapur lagi. Amun dalam sejarah tuh bini Tuhan cemburu lawan Anom. Bina Anom lawan Tuhan. Orangnya ada dapur. Jika orangnya ada pun yang mana juga bila berat ya. Nah ini orang ada dasar bilang dah. Artinya kecintaan Rasulullah itu luar biasa. Makanya Siti Khadijah disebut dengan Ummul Mukminin. Bayangkan ketika Rasulullah di dalam Gua Hira, ketika beliau mendapat wahyu daripada Allah di Gua Hira, berapa malam di Gua Hira, Siti Khadijah selalu mengantarkan makan ke tempat Rasulullah di Gua Hira. Amun wayang ini Gua Hira itu mun pian tulah haji. Gua Hira itu kan ini nyaman tuh tangga-tangga manaikinya. Amun di zaman Rasulullah itu ada dipanjat, tahu ya, dia memanjat. Bayangkan Khadijah memanjat, mengantar nasi aja, mengantar makanan untuk Rasulullah. Hapun aja. Mungkin kita ini Allah ngalih cariannya. Pian umpamanya disuruh laki aja mengantarkan makan ke kantor laki itu. Jarang hapun. Kadusan kita banyak yang telepon aja, wah ini Gojek ada aja, Grab wah ini ada aja, pesan aja ini. Khadijah saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau pian hendak dimuliakan oleh Allah, cari keridhaan daripada seorang suami. Contohlah daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Khadijah. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, maka disitulah turun wahyu yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Apa wahyu yang pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Jibril membawa wahyu ini, apa ujar Rasulullah? Jibril, aku ini kada bisa membaca. Padahal disitu kan disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ujar Rasulullah, Jibril, aku kada bisa membaca. Apa kata Jibril? Iqra, 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 baca dan baca. Inilah gurunya pertama Rasulullah, ialah malaikat Jibril alaihi salam. Bujur aja, kalau Rasulullah itu kada suah makan bangku sekolahan. Ulun din kada suah makan bangku sekolahan. Tapi karena hidayah daripada Allah, karena kemuliaan seorang Rasul Muhammad,
diberikan keistimewaan oleh Allah, mampu menyerap berbagai ilmu-ilmu pengetahuan, baik ilmu dalam dunia maupun ilmu-ilmu yang sifatnya urusan akhirat. Inilah hebatnya dan luar biasanya Rasulullah. Makanya ibu, kita ini hidup disuruh menggali akan ilmu. Bila kadaba ilmu tuh ngalih, pian hendak sambahyang aja mau kadaba ilmu, kira-kira diterima Allah kan kada kamu? Diterima Allah kan kada kamu? Makanya disebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak mencari kebahagiaan pada dunia, cari dengan ilmu. Barang siapa yang hendak mencari kebahagiaan pada akhirat, cari dengan ilmu. Hendak yang bahagianya kedua-duanya dunia akhirat, maka cari dengan ilmu. Samuaan dikendalikan oleh ilmu. Makanya bu, hidup ini perlu berilmu. Bila ada berilmu itu kita harus sesat. Pian beribadah, pian mengaji, pian duduk di majelis ilmu, kada dapat dua ilmunya sesat. Makanya semua itu perlu ilmu. Makanya Rasulullah itu mengatakan bu, bila kita ini besi anak tuh lajari akan ilmu. Jangan kuitannya aja nang pintar, abah mamanya aja nang pintar, anak kada. Bu, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Artinya pian sebagai orang tua wajib melajari anak. Jangan mantang pian anak disekolahkan samuan urusan guru, lalu pian lapas tanggung jawab. Wajah ini buktinya pian tarasai jadi guru kan? Iya kan? Sakit kada kepala bu, sakit kada kepala bu. Anda kalau bisa tahun lagi bu, kan yuk bayar akan guru, nang kadang-kadang malah jadi anak ada tahu anak terjinjit sedikit banyak mau parang kita. Rasakan pian di rumah, nang tabalik piring, tabalik rangsang malah jadi anak. Kenapa? Kamu ya kayak itu juga guru. Merasa kalau makanya mendidik anak itu penting. Pendidikan itu penting. Amun kada dididik anak rusak. Kenapa? Dalam ibadah kita melajari anak. Urusan akhirat nang kita pelajari itu. Pian hendak anak itu soleh solehah itu karena ilmu. Semuaan karena ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan talibul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap anak laki-laki maupun perempuan. Makanya bu, bila pian baisi anak umur 7 tahun puja Rasulullah, muru auladakum bis salati idza sab'a sinin wadribu auladakum idza 10 sinin. Bila anak tuh umur 7 tahun maka lajari sambahyang. Bila umur 10 tahun kada sambahyang, pukul anak itu. Ini kaitan lawan ilmu. Pian kayak itu sudah. Dilajarilah anak. Dilajarilah. Ulun boleh melajari anak aliyah tentang hadis ini. Sempat anak murid ulun bertakun. Ustaz, ujar anak murid ulun hendak bertakun. Ini silahkan dia. Amun misalnya, ini kan orang tua melajari anak usia 7 tahun ajarkan. Bila 10 tahun kada mau pukul. Sekarang Ustaz kayak apa? Abah ulun, mama ulun lebih pada 10 tahun kada sambahyang. Ujar ulun, mun ikam purun pukuli. Amun purun artinya pukulan dengan nasihat, bukan memukul pian baik sambahyang pian mah sambahyang pian maka mata menceleng. Maksudnya pukul dengan nasihat. Mbak, mak, amun pian itu pada sambahyang kira-kira kalau masuk surga umpamanya itu artinya orang tua itu tersadar aja. Ini ada dong orang tua itu pada kesadaran sampai anak mati sadar ada juga. Makanya bu Rasulullah itu
Ketika ditegur oleh seorang anak kecil, apa ujar beliau? Unzur man qala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan pembicaranya. Bila baik umpati. Amun kita diingatkan lawan anak kadang-kadang menyinari. Ikam ninakai harap banar, awak halus, abah mama ni tohok sudah makan uyah garam. Garam sama. Asam garam maksudnya. Tohok sudah mamaron abah ni banyak makan uyah. Lawan asam tohok sudah. Tahu pakai manisnya hidup. Tapi ada sambalnya, mabadari lawan anak pengarang tabari. Makanya Bu Allah itu mengatakan dalam Quran, uswatun hasanah pada diri Rasulullah. Beliau selalu memberikan teladan bukan contoh. Amun kita banyak mencontohkan, memberi contoh itu. Nak sambahyang, nak mengaji, nak puasa, nak baca Quran, umpamanya macam-macam. Tapi kuitan kan tunggarannya bukan uswah. Uswah itu kita nang manggawi, anak melihat inya manggawi, itu nang pas. Biar kayak itulah bukan sarik lawan anak. Bawa main. Aduh sangat itu sampai nyanya mesti alim nih. Mama ini tuh hokai sudah hidup, ayo ini kami dulu sembahyang. Ini urusan akhirat. Artinya orang tua punya tanggung jawab. Pian bangga kalau punya anak saleh. Pian bangga kalau punya anak salehah. Hendak ada kan? Punya anak saleh salehah pun mau tidak Bu? Mau. Betul. Hendaknya di lisan aja kan? Ini ada juga orang yang hendak di lisan aja hati kan? Bu, ini namun pian hendak punya anak saleh salehah, bujur-bujur berdoa. Ya Allah jadikan anak ulun anak yang saleh. Ya Allah jadikan anak ulun anak yang salehah. Jangan dicampur dengan doa anak lain. Ini kadang-kadang ya Allah jadikan anak ulun anak yang saleh. Jadikan anak ulun anak orang alim. Tapi mau kau ya Allah sugih panggil. Oh, jangan dicampur. Amun hendak saleh salehah cukup itu doanya. Hendak anak alim cukup itu doanya. Nina Bu, ulun kisahkan tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahu lah dia Imam Syafi'i? Tahu lah. Tahu kada? Tahu atau pada tahu? Ini yang anehnya bila ada tahu tapi gawian sini dipakai. Ini kita beribadah tuh makai mazhab daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu di Palestina. Sidin lagi halus usia 2 tahun kalau tidak salah dalam riwayat. Sudah ditinggal oleh abah, lalu hidup lawan mama seorang anjing. Artinya apa? Mamanya ini hendak benar si Syafi'i jadi orang alim, hendak benar Syafi'i jadi orang yang saleh, orang ahli ilmu. Ini niat kuitan bagus, berdoa ya Allah jadikan anak ulun Syafi'i ini orang yang alim, anak yang saleh ya Allah. Itu aja doanya. Ada denang. Saking hendaknya Bu, mamanya Imam Syafi'i menjadikan Syafi'i anaknya ini jadi orang alim, tulak ke Makkah. Bayangkan mulai Palestina tulak ke Makkah. Saking hendak menjadikan anak, padahal sidin janda aja. Kan tapi semangatnya luar biasa. Makanya Allah ini istilah the power of janda. Janda semakin di depan. Iya kan? Tulak ke Makkah. Apa yang dilakukan oleh ibu daripada Imam Syafi'i? Kemana ada halaqah? Di mana ada halaqah di Mekah didatangi sidin. Halaqah itu macam berkumpul, tempat orang berbagi ilmu, di mana para orang alim tuan guru berkumpul. Di situ sidin hadir. Biar aja sidin duduk di bumbunju ada apa-apa, tapi Syafi'i kalau dapat ilmu. Kemana sidin itu nah didatangi di sekelilingan kota Mekah. Dia duduk di bumbunju situ aja. Tapi sambil mendengarkan ilmu. Dan Imam Syafi'i ini dalam riwayat memang orangnya pintar, cepat menangkap lawan ilmu itu cepat. Sampai ulama Mekah berkata lawan mamanya Imam Syafi'i, wahai ibunda Syafi'i, kami ini mohon maaf banget lawan dia. Kada kawal lagi melajari anak dia. Menangis mamanya Imam Syafi'i. Guru kenapa dia? Karena kau lagi melajari anak guru. Ujar ulama Mekah, mohon maaf, kami bukan kada mau melajari, tapi kami kehabisan lawan ilmu sudah.
Bayangkan ulama kehabisan ilmu, saking pintarnya Syafi'i, saking pintarnya. Lalu ujar kuitan, amun buhan pian kada kau melajari anak ulun, kamana ulun ini menjadikan anak Syafi'i ini supaya jadi orang alim. Maka ujar ulama Makkah, amun pian hendak Syafi'i jadi orang alim tulak ke Irak. Kenapa? Di Irak sana di zamannya terkenal dengan peradaban ilmu. Bahkan banyak ulama-ulama besar lahir di sana. Dan kata ulama besar Mekah, di Irak banyak murid daripada Imam Hanafi. Saking handaknya anak jadi orang alim tulak sidin ke Irak. Bayangkan ke Irak mulai Mekah ke Irak itu pada para saking hendak anak jadi orang alim. Sampai di Irak bapak dah mamanya. Nah, amun kita nih nah kada kawa nih ikam nih balum jadi orang alim jangan mamanya. Mun ikam Syafi'i balum jadi orang alim jangan bulik, jangan menemui mama. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan mamanya Imam Syafi'i berkata, nah amun kita kada kawa berkumpul di dunia, kada kawa bertamuan di dunia lagi, mudah-mudahan kita tak kumpul di dalam surga. Bagus kada doanya, bagus. Kayak itu juga kita menghandap besi anak itu jadi orang alim, orang nambah ilmu. Ini rumah ini kadang-kadang kita menyekolahkan anak ke pondok, hanya rasa hari anak di pondok gelisah. Telepon anak-anak, ikam makan kayak apa? Ujarna anak mau makan sakit, di sini makan kertas. Dia namanya kenapa jadi makan kertas? Kayak kali makan kertas main hintalo sebiji di dadar bagi 20, tipis macam kertas. Sakit hatiku itu. Isuk ditelepon pulang nak ikap gaya apa nak nyaman aja kalau mandi guring, nyaman aja kalau nak ulun main di sini kan awal guring bae ribut banar kawan ulun mandi gini sekali dia banyak ribet pulang. Sakit hati mamanya pulang. Amun nak itu ikam nak isuk ikam nak mama ambil boleh ke ikam. Menangis tuh. Bu. Bila anak tuh hendak jadi orang alim biarkannya mandiri. Amun pian nang malapas setengah-setengah ya, ulun tadi berdoanya setengah dulu. Banyak ada ikhlasnya dalam bab menuntut ilmu. Ada namanya bu'dan anil makan. Bu'dan anil makan itu artinya menuntut ilmu itu disuruh berjauh dari tempat tinggal kita. Umpamanya pian di Palangka, Banjar sama bagus supaya apa? Melatih kemandirian anak. Contoh daripada Imam Syafi'i. Jadi ketika musim haji ulama-ulama Irak itu tulak berhaji ke Makkah. Tulak berhaji ke Makkah. Jadi ketika selesai musim haji, maka orang-orang Makkah nih ada kebiasaan mereka bilanya orang Irak datangan ulama Irak datang himung. Jadi ketika selesai musim haji didatangi oleh orang-orang Makkah, ulama-ulama besar dari Irak, apa yang mereka lakukan? Mereka bertanya tentang hukum agama. Ini adab kita lawan orang alim, adab kita lawan tuan guru, adab kita lawan ustaz, adab kita lawan habib. Aja itu. Amun wayah ini katanya, bila bertamuan orang alim, bertamuan lawan kiai, bertamuan lawan habib, bertamuan lawan ustaz, beb, ustaz, kiai, kasih lebih bang dahulu. Iya lah, iya lah. Di sini kada salah. Adab orang Makkah nih. Bertamuan guru batakon urusan bapak nomor 2 ini kadang di gue bapak ustaz bapak tuh udah bihirin ustaz kepalanya aduh apa ustaz bihirin HP-nya jadi bihirin kalau ustaz disuruh bihirin kasihan si Din mau ustaz itu mau nakai ulun ini bihirin kemana lu siap aja. Artinya apa? Ini cara kita amun hendak anak tuh bisa jadi orang alim. Jadi ketika orang Makkah bertemu dengan ulama Irak, apa jawaban ulama Irak? Waqala Syafi'i, waqala Imam Syafi'i. Semua berlandaskan ujar Syafi'i, ujar perkataan daripada Syafi'i. Rupanya orang Makkah ramai membicarakan Syafi'i, mendengar namanya di Makkah. Lalu didatangi Sidin, salah seorang murid daripada anak Sidin. Ujar Sidin, oh nang sini dahulu. Pulang orang bulu sungai, nang sini dahulu di sini.
Ujar Sidin, undah nak betakun lawan nyawa, mata pura. Mamanya Syafi'i kisahnya. Ini bahasa Arab, kan mau bahasa Arab ini nggak ngerti. Ujar Sidin, undah nak betakun lawan nyawa. Dina, orang pindah rami bano mandiri Syafi'i. Aku ini besi anak. Apakah itu anakku? Ujar nang murid ini, Imam Syafi'i itu guru kami, Muhammad Syafi'i bin Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Mendengar itu kajut namanya. Ujar Sidin itu anak tua, Sidin keluar kan? Bawa taburan keluar kan? Ujar namanya itu anak tua, Sidin. Ujar nomor kah dia pulang. Rupanya Mbah Manu dia bisa menular. Makanya hati-hati orang kalau tahu bisa panjang. Ada bulat ada panjang talo. Ujar nang murid itu guru kami. Amun bujur pian mamanya guru kami Imam Syafi'i. Adakah pasan pian sedan guru kami? Karena mun kami beli kaya kami sampaikan. Ujar mamanya. Padahal kan lawan anakku Syafi'i. Tolong suruh beli mamanya rindu dan lawan ini. Hanya raja dan suruh beli. Bertahun-tahun dan suruh beli. Mendengar anak jadi orang alim di kota Mekah. Nama Syafi'i menggema ke sana kemari. Hanya disuruh beli. Sampai ke Irak, nang murid bapadah lawan gurunya. Ujar nang murid, guru, kami di Makkah waktu bahaji bertamuan lawan mama Pia. Himung Syafi'i ini, kayak apa kabar mamaku sehat aja kok sehat aja murid. Adakah pesan mamaku sadar aku? Guru, ada pesan mama Pian bahwa Pian disuruh pulih. Senangnya luar biasa Imam Syafi'i. Tapi sedih bagi masyarakat Irak saat itu. Kenapa? Orang alim macam Imam Syafi'i, guru mereka akan pulang kampung. Sedih masyarakat Irak saat itu. Tapi orang-orang Irak nang sugih-sugih itu mendengar guru hendak pulang kampung, masing-masingnya memberi ada 20 ekor unta. Lawan emas, lawan peraknya. 20 ekor unta bujuran boleh. Kalau pengen pikir ekornya aja ada. Bujuran. Perbekalan makanan dibawa. Bahkan murid daripada Imam Syafi'i samuan umpak kemana gurunya boleh. Lalu ketika itu esoknya berangkat mereka ke kota Mekah. Sampai di pintu gerbang kota Mekah, maka ujar Imam Syafi'i, wahai muridku, stop dulu kita di sini aja. Ujar nang murid, guru kenapa kita stop di sini? Maka rumah pian jauh lagi. Ada di sini. Kita stop di sini. Tolong ujar Imam Syafi'i, saikum datangi akan mamaku. Padahal kan bahwa anaknya Syafi'i sudah ada di kota Mekah. Nah ini adab beil kurang hendak bertamu tuh itu. Ini adab kurang bertamu tuh wajib harus tahu dulu mahabari lawan orang itu bahwa kita hendak datang. Wajib kita berpadah. Ini kadang menuai ini, pokoknya musim nang ini ada berpadahan. Datang berhilang, wah surprise. Kejutan, kejutan tuh ada masuk, ada bertamu ada, apalagi memberikan kampung, ada, saling membuka lawang orang kampung seterak. Bayangkan benih habis, mangatam belum lagi, sakit hati orang di kampung. Artinya ketika kita menyuruh utusan macam Imam Syafi'i supaya kau bertamuan langsung tahu orang di rumah dan orang rumah kau menyiapkan kita datang. Sampai murid tadi ke rumah mamanya Imam Syafi'i. Dibukai oleh mamanya. Ujar mamanya, mana anakku Syafi'i mana? Ujar nang murid, anak pian ada sudah. Anak pian ada di pintu gerbang kota Mekah, siap sudah. Hendak masuk ke rumah. Makanya guru kami berizin dulu lawan pian. Ujar mamanya Syafi'i ini. Apa garam yang dibawa anakku Syafi'i ini ke sini? Ujar nang murid, guru kami nyaman. Anak pian wah ini nyaman. Datang ke Mekah 20 ekor unta dibawa plus emas plus perak plus semua kebutuhan dalam hidup sampai anak muridnya pun 42. Lalu mendengar nih apa ujar paman Imam Syafi'i. Amun kaitu pada akan lawan anak Syafi'i, kadusan balik kembali ke Irak. Bayangkan amun mamanya Syafi'i nang waya ini. Kasih. Tiba data tagihan mama ikan nyaman hidup kalau sudah. Itu namun lain ini. Bayangkan mamanya Imam Syafi'i.
Lalu ketika itu murid kita tahajud, tahu di sini, nah ngapain? Sepandil kan kok aja pulang. Maka menghadap gurunya Syafi'i. Guru, kita disuruh bulikan oleh Mama Pian. Tahu ngapain sih dia kita suruh bulik pulang? Banyak al-wajah. Kenapa kita disuruh bulikan? Oh, jar Mama Pian bulik kita. Kenapa? Tadi Mama Pian batahun guru aing. Apa nang Pian bawa? Oh, padahal kena bawaan kita. Oh, cocok ikan di sini. Neng inilah bagai di sini sagek, wajar di sini sagek, banyak amuntai ulang, airnya kan nampak kan? Ya lah, sarik mamanya. Oh, ini aja jar gurunya. Tolong, padahal pulang lawan mamaku. Bahwa Syafi'i pulang tidak membawa harta, Syafi'i pulang hanya membawa ilmu dan kitab saja. Tapi ujar Imam Syafi'i, jangan ikan lagi nang tulak kan sarik isi dinnya. Seibung dia pulang-pulang. Tuh ginang seikong bayi sampai ke rumah di Mama Isidin pulik ke sana. Padahal kan Imam Syafi'i terus saja sabar dulu jangan murid tadi. Bahwasanya anak Pian hendak masuk ke rumah ini tanpa membawa apapun, hanya membawa ilmu dan kitab saja. Semua hartanya dibagi untuk masyarakat Mekah. Menangis mamanya, bercucuran air mata dengan ketulusan kepada anaknya, berkata, wahai murid daripada anakku, sampaikan lawan Syafi'i, suruh inya masuk ke rumah, suruh inya menghadap kepada mamanya. Mamanya rindu benar sudah lawan. Bayangkan bu, orang tak memandang harta, tapi bangga ketika punya anak saleh salehah. Kenapa? Ketika nanti kematian kita, awalan salihan yad'ulah, hanya anak saleh yang bisa mendoakan kita terus mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bu, ada istilah pepatah mengatakan, bila kita menanam padi, rumput tumbuh. Tapi amun pian menanam rumput, mustahil padi tumbuh. Jujur kan? Artinya apa? Bila sudah urusan akhirat kita bagus, dunia ini nah memaraki. Bila akhirat bagus, tapi kalau urusan dunia kita yang bagus, akhirat ada di nahakun bapak. Artinya apa? Bagus akan ilmu anak. Ini kalau kita pengen sebagai bentuk mengikut daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sejam lebih cukup aja kalau saudara. Belum menghemat suara karena besok harus berangkat keluar kota lagi ceramah. Besok berangkat, insya Allah buliknya malam karena subuh minggu ada ceramah, siang minggunya 3. Mudah-mudahan kada tepar. Ya cukup aja kalau doakan mudah-mudahan belum sehat dan doakan pian baratan sehat. Dan insya Allah kita kumpul pulang. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat Allah sampaikan pada peringatan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah bersama Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat Allah